Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali membaca hadits-hadits pilihan dalam memperbaiki hati yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Di malam hari ini kita masuk di hadits yang ke-6. Beliau beri judul dengan Taqwal Qulub. Takwa itu di dalam hati. Kata beliau hafizahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslim. La yadlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin bihasabi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu, rawahu Muslim. Di belakang, kalau tidak mau dengar taklim jangan ribut. Masing-masing menjaga anaknya. Hargai hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hadits Nabi dibaca tidak boleh suara diangkat. Kalau tidak mau dengar taklim, alhamdulillah kita sudah masuk masjid. Itu kebaikan. Tapi jangan ribut. Masjid bukan pasar. Masjid itu tempat terbaik. Didik anak-anaknya untuk diam. Siapa itu punya anak yang lari? Masing-masing mendidik anaknya di atas kebiasaan salaf. Kalau tidak mau dengar talim, jaga anaknya. Karena kita hidup la darar wala dirar. Tak boleh kita membahayakan diri kita, tidak boleh membahayakan orang lain. Kita tidak mau diganggu, orang lain juga tidak mau diganggu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah. Jadi saya sengaja baca keras. Kan tidak boleh kita angkat suara lebih keras daripada suaranya Nabi. Kita harus pahami. Kita berteriak karena antum berteriak. Kata beliau an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. Ini beliau bawakan hadis secara lengkap ya, walaupun beliau inginkan adalah potongan nanti at-taqwa hahuna, sepotong saja. Tapi ini hadisnya dibawakan lengkap. Kita tidak mau menjelaskan seluruhnya, kita hanya terjemahkan kemudian menjelaskan yang menjadi poinnya. Kata Nabi, la tahasadu, jangan kalian saling hasad, yaitu menginginkan nikmat itu hilang dari teman kita. Kalau cemburu, menginginkan melakukan yang sama dengan teman kita tanpa menginginkan hilang, itu tidak ada masalah. Tapi kalau hasad yang tercela adalah kita menginginkan nikmat itu hilang dari teman yang kita lihat. Kata Nabi, la tahasadu, haram saling hasad. Karena Nabi larang. Wala tanajashu. Ini yang kedua. Jangan kalian saling najas, saling menipu. Walaupun jual ini najas, menipunya biasa disebutkan dalam jual beli. Tapi secara umum. Wala tanajashu. Jangan kalian saling menipu. Wala tabaghadu. Kata Nabi, jangan kalian saling membenci. Wala tadabaru. Jangan kalian saling membelakangi. Yaitu saling menjauhi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan salah seorang dari kalian membeli atas belian saudaranya. Kalau saudaranya masih dalam tahap tawar-menawar, tidak boleh kita pergi membeli barang yang dia sedang beli atau menjual barang yang dia sedang jual. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tidak boleh saling hasad, tidak boleh saling menipu, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi. Apa yang harus kita lakukan? Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersaudara. Bersaudara. Kita beda ibu, tapi kita sama agama. Nabi kita sama, sembahan kita sama. Maka jadilah bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya muslim yang lain. Kita semua ini bersaudara. Memang beda nasab dan keturunan, beda suku. Tapi kita sama-sama muslim. Sama-sama peduli terhadap yang lainnya. Kita tidak senang, kita diperlakukan seperti itu, maka saudara kita juga tidak senang diperlakukan seperti itu. Karena kita bersaudara. La yadlimuh. Karena kita bersaudara, maka kata Nabi SAW, tidak boleh dia mendolimi saudaranya. Karena saudara kita, tidak boleh dia mendolimi saudaranya. Wala yakhdhuluh. Tidak boleh dia menghinakannya, merendahkannya. Wala yahkiruhu, dan tidak boleh juga menghinakannya. Ini mirip maknanya. Karena kita bersaudara. Apapun nasabnya saudara kita, karena dia muslim, maka dia tidak boleh kita hinakan. Sama manusia itu secara agama. Nasab, keturunan, itu hanyalah untuk saling mengenal. Bukan untuk dibanggakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sungguh
kami menciptakan kalian, ada laki-laki, ada perempuan. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berkobilah-kobilah, berkelompok-kelompok. Itu untuk saling mengenal saja. Suku itu kita jadikan sebagai tanda pengenal antara kita. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dibanggakan. Karena berbangga dengan nasab dan keturunan itu ciri jahiliyah. Ketika Nabi SAW menyebutkan ciri jahiliyah, ciri orang jahiliyah yang belum masuk Islam di dalam hatinya adalah al-faqru bil ahsab wa ta'nu fil ansab. Berbangga-bangga dengan nasab. Lawannya juga mencela nasab orang lain. Tidak boleh. Kita bersaudara. Di sisi Allah kita sama. Secara kulit dan secara jasad. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW belum berkhutbah di hari tasyrik, di haji belum terakhir. Tahun 10 Hijriah pulang belum meninggal. Beliau berceramah, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, ala la fadla li'arabi ala ajami, wala li'ajami ala arabi, wala ahmar ala aswad, wala aswad ala ahmar. Kata Nabi, wahai sekalian manusia, ketahuilah, Rob kalian itu satu. Sama. Sama semuanya. Tuhannya cuma satu. Bapak kalian juga satu. Kita semua ini dari keturunan Adam. Tidak ada. Gak tahu kalau ada orang yang bilang dia dari monyet asalnya. Itu biar saja mereka. Kita dari Adam. Dari bapak kita manusia, bukan monyet. Bapak kalian satu kata Nabi. Ala ketahuilah. La fadla li'arabi ala ajami. Tidak ada kelebihan orang Arab terhadap orang Ajam. Yang non Arab. Mau Arab, Ajam sama. Tidak ada kelebihannya. Tidak pula sebaliknya. Tidak ada keutamaan orang Ajam dibandingkan dengan orang Arab. Tidak pula yang berkulit merah dengan yang berkulit hitam. Tidak pula sebaliknya orang yang berkulit hitam lebih utama daripada kulit merah yang putih. Tidak. Tidak ada bedanya. Yang membedakan kita adalah disebutkan dalam ayat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang bertakwa. Demikian pula Nabi SAW illa bittaqwa. Beliau bilang. Kecuali takwa. Kalau kita berkulit hitam. Teman kita berkulit putih. Sama-sama takwanya. Maka itulah kesamaan kita. Beda takwanya, maka disitulah yang membedakan kita. Bukan kulit. Bukan kulit. Ini Nabi yang mengatakannya dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah beliau mengatakan itu tadi, kata beliau, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Nabi menunjuk dadanya 3 kali. Artinya beliau ucapkan 3 kali. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di hati. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di dada. Takwa itu di sini, di dada. Kenapa beliau tunjukkan takwa itu di dada? Karena takwa itu 2. Ada takwanya orang mukmin, ada takwanya orang munafik. Kalau takwanya orang mukmin itu di dada. Takwanya orang munafik itu di penampilan, di anggota badan. Dia perlihatkan dirinya adalah orang bertakwa. Tapi secara pandangan. Orang melihat dia orang paling bagus. Paling baik. Tapi penampilan. Hatinya munafik. Itu takwanya orang munafik. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di tempat yang paling bawah dari neraka. Jadi takwa zahir itu tidak bermanfaat. Kita bagus penampilannya, tapi tidak ada ketakwaan dalam hati. Itu kita penghuni neraka.
Takwa yang berguna adalah takwanya orang beriman. Takwa hati. Penampilan biasa. Sesuai dengan kemampuannya. Tapi hatinya bertakwa. Nah, ini yang selamat. Ini yang selamat ketika kita semua lewat di jembatan yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas punggung neraka jahanam. Semua dari kita pasti lewat. Tidak ada satupun dari kita yang tidak lewat jembatan. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melewatinya. Itu adalah sesuatu ketetapan, ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, Rabb kita. Siapa yang selamat? Hanya yang bertakwa, yang takwa hatinya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharudz zalimina fiha jithiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang-orang zalim itu dalam neraka. Nah, ini kata Allah, yang selamat yang takwa hatinya. Yang takwa hatinya orang zalim di neraka. Yang tidak bertakwa hatinya. Makanya takwa yang paling penting adalah takwa yang ditunjuk oleh Nabi. Takwa yang ada dalam dada. Itu yang bermanfaat. Bermanfaat di dunia, bermanfaat di akhirat. Kemudian Nabi katakan, bihasabi mri'im minasyarr. Cukup seorang itu dikatakan orang buruk. Ayyahkira akhahul muslim. Ketika dia merendahkan saudaranya semuslim. Karena saudaranya miskin, dia pandang dengan pandangan yang merendahkan. Karena saudaranya tidak gagah, dia pandang dengan pandangan yang merendahkan. Karena saudaranya tidak sama dengan dia, dia pandang dengan pandangan penghinaan. Itu cukup kejahatan. Sebagian orang, dia akan mengatakan dirinya jahat kalau dia membunuh, merampok, mencuri. Tidak. Kata Nabi, cukup dikatakan penjahat kalau dia merendahkan saudaranya muslim. Al-muslim, kullul muslim alal muslim haram, kata Nabi. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram. Apanya? Damu, haram darahnya. Wa malu, haram hartanya. Wa irduhu, haram kehormatannya. Ini hadits yang sangat mulia dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan yang mana yang penulis inginkan adalah takwa di dalam hati. Cuman Nabi gandengkan dengan hal-hal yang terkait dengan anggota badan. Karena takwa di dalam hati itu akan nampak di anggota badan. Ketika orang baik hatinya, takwa hatinya, maka sungguh anggota badannya akan ikut. Sebagaimana yang kita sebutkan di hadits sebelumnya. Bahwa di hadits pertama, dulu kita katakan hati ini adalah rajanya anggota badan. Rajanya anggota badan. Ketika hati ingin sesuatu, maka anggota badan akan bergerak melakukannya. Tapi ketika hati kita tidak ingin terhadap sesuatu, maka dia tidak akan mungkin melakukannya. Dan definisi takwa, saya kira sudah dijelaskan sama Ustadz Thorik di awal pada kajian ya sebab-sebab keselamatan. Beliau sudah jelaskan makna daripada takwa itu. Karena definisi takwa itu sangat banyak yang disebutkan oleh para ulama kita dari pengertian takwa. Yang mana semua itu kesimpulannya adalah takwa itu kita melakukan perintah sesuai dengan perintah Allah dan meninggalkan larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya perintah dan larangan itu kita lakukan karena mengharapkan pahala
dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di hadits yang ke-6 ini. Insyaallah alhamdulillah kita lanjutkan lagi di pertemuan besok hadits yang ke-7. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Iya, mohon maaf tadi agak keras karena sebenarnya kita kalau ada majelis, kalau kita tidak hargai ustadznya, hargailah ilmu. Itu sebenarnya pada hakikatnya. Kalau ustadz, tidak ada masalah antum tidak hargai. Ustadz siapapun itu yang mengajarkan antum ilmu, tidak perlu antum hargai. Hargai saja yang dia sampaikan. Kita diam, kita tidak berbicara ta'ziman lil ilm karena mengagungkan ilmu. Dan ilmu itu ada adabnya. Ilmu itu ada adabnya. Kita harus menghargainya. Kita harus menghargainya. Karena kita menghargai Nabi kalau kita menghargai ilmu. Dan ilmu itu warisan Nabi SAW. Makanya para ulama kita keras terhadap ilmu. Dinukil dari salaf. Kalau dia masuk duduk di kursinya, masih ada yang berbicara, dia akan pakai sandalnya dan dia pergi. Kita enggak begitu sekarang. Dulu kan beda. Dulu al-ilmu ya yu'ta wala ya'ti. Dulu itu ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Artinya kita yang butuh pada ilmu. Kita yang butuh pada ilmu. Sehingga kita akan menghargai dan kita akan merasa rugi kalau guru itu pergi. Bahkan ada dari salaf, dinukil dari salah seorang salaf ahli hadits, dia adalah orang yang buta dua-dua matanya, tapi dia tidak suka kalau muridnya duduk di sampingnya. Dia maunya orang duduknya di hadapannya semua. Ada salah seorang dari muridnya, dia tidak bisa mendengar kalau jauh. Akhirnya dia duduk di sampingnya. Ini gurunya buta tapi dia sadar ada orang di sampingku. Akhirnya dia buang dahak, dia keluarkan dahaknya, yaitu ludah yang kental. Dia meludah sengaja di sampingnya. Tapi ini murid tidak bergerak padahal diludahi. Kenapa? Karena kalau dia bergerak sedikit, gurunya akan pergi. Gurunya akan pergi. Itu dilakukan karena ilmu. Jangan pernah karena orangnya. Siapapun gurunya antum, apakah antum duduk di saya atau di orang-orang yang antum hormati sekali. Antum duduk di hadapan Ustaz Dul, di hadapan Ustaz Haidir. Karena orang kadang duduk di hadapan Ustaz Dul tidak bergerak. Tapi di hadapan orang-orang kecil, dia bergerak ke arah kiri kanan. Sebenarnya tidak ada bedanya. Kita datang bermajelis beribadah. Bukan karena Ustadz. Tapi karena kita mau menghambakan diri kepada Allah. Kita datang sebenarnya mau apa? Kita mau cari pahala. Kita mau dimudahkan surga. Bukan karena Ustadz. Bukan karena Ustadz. Makanya beda salaf. Tapi sekarang ini kita enggak. Kita enggak sekeras itu. Karena sekarang itu al-ilmu beda dengan masa dulu. Kalau dulu ilmu didatangi. Kita yang merasa butuh. Tapi sekarang ini al-ilmu ya'ti wala yu'ta. Ilmu sekarang ini mendatangi, tidak didatangi. Makanya kalau ada orang, karena sekarang orang lebih utamakan ilmu dunia daripada ilmu agama. Daripada ilmu agama. Ya kalau ada orang belajar, alhamdulillah. Kalau tidak ada ya belum hidayah dari Allah. Makanya kita datangi, ketika antum sudah ada di sini, di majelis, jangan disia-siakan. Jangan main-main. Kalau ada anak-anaknya main-main, ajarkan anaknya. Apa salahnya kasih tahu. Satu kali saja itu kita kasih tahu. Kalau ada majelis, tidak boleh ribut. Satu kali, tapi kalau kita biarkan, anak-anak aja. Itu masalah. Itu masalah. Iya. Ini yang perlu diperhatikan, kapan saja, di mana saja antum hadiri majelis, harus seperti itu. Masalahnya kita ini ibadah. Masalahnya kita adalah beribadah dengan melakukannya. Kita melakukannya karena Allah, mau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di akhwat. Kadang kita dapat keluhan dari akhwat terlalu banyak bercerita sendiri kalau ada majelis. Kalau mau cerita enggak usah di majelis. Pergi ke pasar, cerita maki.
Iya, sampai sepuasnya, sampai kering tenggorokan. Tapi kalau di majelis, tahan-tahan dulu. Ada namanya, kalau kita tidak menghormati orang, hormati Nabi SAW. Dan ini kita datang ke majelis sekali lagi, beribadah. Jangan anggap antum baca Quran saja antum beribadah. Tidak, beribadah itu adalah belajar. Bahkan kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, ma'ubidallaha mitlul ilm. Allah itu tidak pernah disembah seperti orang belajar. Tidak ada orang menyembah Allah seperti belajar. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah. Ini harus kita pahami. Belajar itu beribadah. Sebagaimana sholat kita tenang, belajar juga harus tenang. Belajar juga harus tenang. Ini yang diperhatikan. Kalau tidak suka, ya tidak senang, diam saja. Jangan ganggu orang lain. Jangan ganggu orang lain. Ya, karena itu hadis tadi pas. Jangan mengganggu orang lain. Jangan mendolimi temannya. Ini wallahu alam, alhamdulillah itu hanya tambahan saja. Supaya kita sadar akan berharganya ini ilmu. Berharganya ini ilmu dan mulianya ini hadis Nabi SAW. Ya, mulianya hadis Nabi SAW. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.